Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasida Mayanti dari Prodi Kimia K2C dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pretest kimia organik fitokimia. Yang pertama itu terdapat uji alkaloid. Uji alkaloid itu dasar teorinya dengan metode Kulvenor-Filgeral, yaitu dimaksudkan alkaloid sebagai senyawa basa bernitrogen. Karena dalam suasana basa, alkaloid itu akan berada sebagai basa bebas yang larut dalam pelarut organik. Sedangkan kalau dalam suasana asam, alkaloid itu akan berubah menjadi garam alkaloid yang larut dalam air. Terus untuk fungsi pereaksinya itu kloroform, maksudnya itu untuk melarutkan alkaloid dalam bentuk basa bebas. Terus untuk kloroform amoniak itu membuat suasana basa yang membuat alkaloid dibebaskan dari garam menjadi basa bebas. Sedangkan H2SO4 itu mengubah alkaloid basa bebas menjadi garam alkaloid supaya larut dalam fase air. Dan ini untuk skema reaksinya, R3NH plus ditambah OH- menjadi R3N ditambah H2O. Dan ini untuk R3N ditambah H plus menjadi R3NH plus. Hasil positifnya itu kalau uji Mayer ditandai dengan adanya endapan putih atau krem. Sedangkan kalau uji Dragendorf itu ditandai adanya endapan jingga atau jingga merah. Kenapa hasilnya itu dapat membuktikan adanya alkaloid? Karena alkaloid yang terprotonisasi akan bereaksi dengan reaksi Mayer atau Dragendorf dengan membentuk kompleks larut yang menghasilkan endapan. Terus untuk yang kedua itu uji steroid dan terpenoid, yaitu dengan dasar teori uji Lieberman-Burkhardt yang digunakan untuk mendeteksi steroid dan terpenoid. Dengan prinsip fraksi kloroform yang direaksikan dengan andrihida, asam asetat, dan H2SO4 pekat yang membuat senyawa terkonjugasi itu berwarna. Senyawa skema reaksinya itu steroid atau terpenoid ditambah anhidrida asetat ditambah H2SO4 itu akan menghasilkan produk berwarna. Dan hasil positifnya untuk terpenoid itu ditandai dengan adanya warna merah ungu. Sedangkan untuk steroid itu ditandai dengan adanya warna hijau, hijau kebiruan atau biru hijau. Kenapa warna tersebut dapat dijadikan pembuktian? Itu karena reaksinya itu menghasilkan warna khas yang sesuai dengan golongan senyawanya. Terus untuk yang nomor tiga itu terdapat uji flavonoid. Dasar teorinya itu uji flavonoid itu direaksikan dengan magnesium dan HCl pekat disebut dengan uji cyanida. Dengan prinsip ujinya itu reduksi inti flavonoid oleh magnesium dalam suasana asam itu akan membentuk senyawa berwarna. Skemanya ini flavonoid ditambah magnesium ditambah HCl maka akan membentuk senyawa merah pink. Terus hasil positifnya itu ditandai dengan adanya warna pink atau merah gitu. Kenapa warnanya dapat dijadikan bukti? Karena flavonoid itu akan membentuk sistem warna khas dari inti flavonoid dalam kondisi asam dan reduksi. Terus untuk yang keempat itu terdapat uji fenolik dan saponin. Kalau uji fenolik itu dengan FeCl3, dasar teorinya itu kemampuan gugus fenol MnOH membentuk kompleks dengan ion Fe3+. Dan skema reaksinya itu ROH ditambah Fe3 menjadi kompleks yang berwarna. Dengan hasil positif itu ditandai dengan warna biru, hijau, ungu, atau biru kehitaman. Terus kenapa bisa dijadikan bukti? Itu tuh karena senyawa fenolik itu dapat membentuk kompleks besi fenolat. Terus yang uji saponin dengan pembentukan basa, itu dasar teorinya kalau sifat saponin itu sebagai surfaktan alami yang dapat menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa yang stabil. Dan skema reaksinya tuh ini. Saponin dalam air itu tuh nanti dikocok membentuk busa yang stabil. Terus hasil positifnya itu ditandai dengan terbentuknya busa yang bertahan beberapa menit.
Dan kenapa itu dapat menguatkan jika terbentuk saponin? Karena kalau terbentuk saponin itu pasti busanya itu akan bertahan lama gitu. Jadi kalau busanya cepat hilang, maka itu tidak terbentuk saponin. Dan untuk yang kelima itu analisis hasil uji fiktokimia. Yang pertama itu pada Mayer menghasilkan kabut atau endapan itu tuh analisisnya positif. Terus untuk Dragendorf itu terbentuk endapan jingga merah itu juga analisisnya positif. Kenapa positif? Karena uji Mayer itu menghasilkan endapan putih, sedangkan uji Dragendorf itu menghasilkan endapan jingga. Seperti ini nih reaksinya. Kalau reaksi Mayer, alkaloid H plus ditambah K2 HGI4 kan menjadi endapan putih atau krem. Sedangkan kalau Dragendorf itu alkaloid H plus ditambah K BII4 akan menjadikan endapan jingga merah. Terus untuk yang kedua itu Lieberman Burkhardt yang menghasilkan hijau kebiruan. Itu menurut saya negatif analisisnya karena steroid itu bereaksi dengan anhidrida asetat dan asam sulfat pekat untuk membentuk senyawa yang terkonjugasi berwarna. Ini itu apa namanya reaksinya. Steroid ditambah CH3CO2 kali O ditambah H2SO4 itu akan menghasilkan senyawa berwarna hijau kebiruan. Terus untuk yang ketiga itu magnesium dan HCl itu menghasilkan warna pink. Itu analisisnya itu positif. Kenapa positif? Karena flavonoid itu direduksi oleh magnesium dalam suasana asam yang menghasilkan warna pink merah. Dan ini reaksinya flavonoid ditambah magnesium ditambah HCl maka akan menjadi senyawa flavillum berwarna pink. Dan untuk yang keempat itu FeCl3 menghasilkan biru ungu. Itu juga positif. Kenapa positif? Karena senyawa fenolik itu dapat membentuk kompleks berwarna ion Fe3+ dari FeCl3 yang berwarna biru ungu, menjadi warna biru ungu gitu. Ini reaksinya fenol ditambah Fe3, skema reaksinya itu ini, fenol ditambah FeCl3 menjadi biru ungu. Terus untuk yang kelima itu uji busa. Busa hasilnya itu busa hilang sebelum 5 menit. Itu analisnya itu negatif. Kenapa kok negatif? Karena saponin itu kalau ditambah dengan air maka busanya akan stabil dan bertahan lebih lama. Gitu. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.